presentasikan hasil kerja kami. Kepada teman, saya persilakan. 1. Berdasarkan pada teori-teori yang ada. Pertama, teori Yunan. Teori pertama menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat, sehingga melakukan migrasi ke selatan. Selain itu, R.H. Goldem dan Jlik Kern juga mendukung hal ini dengan bukti adanya kapak tua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Dengan begitu, disimpulkan bahwa penduduk Asia melakukan migrasi ke Kepulauan Nusantara. Teori yang kedua adalah teori of Africa. Teori terakhir menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berdasarkan ilmu genetik melalui penelitian DNA, mitokondria, gon perempuan dan laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Iman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 1000 atau 200.000 tahun lalu, dan Afrika menyebarluaskan. Teori ketiga adalah teori of Taiwan. Dalam teori ini dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bangsa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal oleh rumpun Taiwan. Teori Old of Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 3.500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Teori yang keempat adalah teori Nusantara. Teori ini menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Kira, J. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Perbedaan ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. 2. Berdasarkan pada kesamaan fisik dan non-fisik. Ras yang pertama adalah Melanesoid. Asal-usul dan persebaran. Ras Melanesoid adalah salah satu ras yang mendiami Indonesia. Ras ini kebanyakan ditemukan di daerah Indonesia bagian timur dengan ciri khas memiliki kulit yang agak gelap. Penamaan Melanesoid berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu melano yang artinya gelap dan soid yang artinya penampilan. Ras ini merupakan subras Negroid yang mana secara umum terdapat 3 ras mayor, yaitu Negroid, Kaukasoid, dan Mongoloid. Ras Melanesoid datang ke Indonesia pada sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi saat penghujung zaman es. Ras ini bermigrasi dari Asia ke Oseania, tempatnya ke wilayah Papua dan benua Australia yang saat itu masih menjadi satu daratan. Percampuran dari ras Melayu dengan ras Melanesoid sehingga menjadi keturunan Melanesoid. Melayu sekarang ini banyak tersebar di wilayah NTT dan Maluku. Ciri-ciri ras Melanesoid: kulitnya berwarna gelap, rambutnya keriting dan gelap, bibirnya relatif tebal, postur tubuhnya tegak, hidung lebar, tingginya sekitar 160 cm hingga 170 cm. Selain itu, dalam hal budaya, bangsa Melanesoid sering menggunakan kapak genggam dan kapak pribas dalam kegiatan sehari-harinya. Kegunaannya adalah sebagai alat untuk memotong dan berburu. Peninggalan ras Melanesoid memiliki beberapa peninggalan budaya, seperti contohnya dalam hal mata pencarian. Biasanya mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah pantai adalah berburu ikan. Mereka juga memiliki tempat tinggal berbentuk panggung. Sedangkan ras Melanesoid yang tinggal di sungai, rawa, danau, dan lembah pada umumnya bermata pencarian berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Lalu bagi yang tinggal di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai peternak dan mengolah kabel.
Ada pula peralatan sehari-hari yang menjadi peninggalan ras Melanosoid, yaitu kapak genggam, kapak primbas, kapak penontak, dan alat serpi yang berasal dari batu maupun tulang. Itu adalah Proto Melayu, asal-usul dan jalur persebaran. Bangsa Proto Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Adapun buktinya, banyaknya peralatan yang terbuat dari batu yang dihaluskan. Salah satunya kapak persegi yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Bangsa Proto Melayu pada awalnya tersebar di Madagaskar sampai pada pulau paling timur di Pasifik. Bangsa Proto Melayu datang ke Indonesia pada sekitar 1500 sebelum Masehi melalui dua jalur persebaran, yakni jalur barat dan timur. Adapun rute perjalanan dari barat adalah melalui Semenanjung Melayu, lalu masuk ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan dari timur, jalurnya adalah melalui Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi, baru menyambar ke seluruh wilayah Indonesia. Ciri-ciri Proto Melayu. Suku yang tergolong suku bangsa Proto Melayu adalah suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Berikut ini adalah ciri-ciri dari bangsa Proto Melayu, berasal dari Yunani, masuk ke Nusantara 1500 sebelum Masehi. Kulit berwarna kuning kecoklatan, berambut lurus bermata sipit. Kebudayaan dan peninggalan. Bangsa Proto Melayu masuk ke Indonesia membawa kebudayaan yang disebut Neolitikum yang terbesar dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Beberapa peninggalan bangsa Proto Melayu yaitu kapak persegi, kapak bahu, kapak lonjong, dan tembikar. Melayu adalah suku bangsa yang tiba di Kepulauan Indonesia pada sekitar 500 sebelum Masehi. Bangsa ini sampai di Indonesia setelah bangsa Proto Melayu yang datang ke Indonesia pada 150 sampai sebelum Masehi. Kemudian juga suku Aceh, Bali, Betawi, Makassar, Melayu, Minahasa, Sunda, dan Madura. Bangsa Detro Melayu adalah bangsa Australia yang datang dari Yunani, Cina Selatan, kemudian masuk ke Indonesia pada sekitar 500 sebelum Masehi. Setelah Detro Melayu masuk ke Indonesia, mereka segera mengembangkan dirinya dan mendesak penduduk keturunan Proto Melayu yang telah lebih dulu menetap di Nusantara adalah pedalaman. Ciri-ciri Detro Melayu: rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang. Tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu, tubuh yang cenderung kecil. Asal kebudayaan Detro Melayu sampai ke Indonesia dengan membawa kebudayaan baru, yakni kebudayaan logam dan Dangsu, Vietnam Utara. Hasil kebudayaan tersebut berupa berkukas dan juga senjata dari besi atau logam, seperti negara bajan, kapan corong, serta manik-manik. Selain itu, Detro Melayu juga mampu dalam hal bercocok tanam, berternak, sekaligus pelajar handal. Masyarakat juga suka mengenal ilmu pengetahuan. Satunya adalah sistem astronomi yang dinamisi merupakan sistem kepercayaan yang mereka anut. Oleh karena itu, kebudayaan bangsa Detro Melayu diketemu lebih maju dari bangsa Proto Melayu. Peninggalan Detro Melayu: kapak korong, kondrase, nikafe, meko, benjana, perunggu, menhir, delmon, kebur batu, sarkofagus, penden berlian. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.